Catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis SWOT. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan ke materinya. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi di dalam instansi atau lembaga yang mengevaluasi dirinya sendiri maupun pesaing. Analisis SWOT ini untuk meneliti dan menentukan dalam hal manakah lembaga satu kuat sehingga dapat dioptimalkan, dua lemah sehingga dapat segera dibenahi, tiga kesempatan-kesempatan di luar untuk dapat dimanfaatkan, empat ancaman-ancaman dari luar untuk dapat segera diantisipasi. Analisis SWOT mengidentifikasi berbagai faktor internal perusahaan dan faktor eksternal perusahaan yang mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing perusahaan secara sistematis dan menyesuaikan di antara faktor tersebut untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT terdiri dari strength, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi ataupun program yang ada pada saat ini. Yang kedua, weakness, situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini. Yang ketiga, opportunities, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang bagi organisasi di masa depan. Yang keempat yaitu threat, situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Untuk melakukan analisis ini, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal. Di sini kita pisah kekuatan dan kelemahan masuk ke dalam faktor internal atau lingkungan internal organisasi. Sedangkan peluang dan ancaman masuk ke dalam faktor eksternal atau lingkungan eksternal organisasi. Sedangkan peluang dan ancaman masuk ke dalam faktor eksternal atau lingkungan eksternal organisasi. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor yang terletak di perusahaan yang harus dievaluasi secara periodik. Peluang dan ancaman adalah faktor yang terletak di lingkungan perusahaan dan harus cepat diatasi. Analisis SWOT mencakup 3 langkah utama. Yang pertama, kita harus memahami kekuatan dan kelemahan organisasi atau instansi, lingkungan internal, atau yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, kita harus mempelajari lingkungan organisasi atau instansi dan memahami peluang dan ancaman yang ada di dalam lingkungan itu. Lingkungan eksternal atau yang berada di luar perusahaan. Yang ketiga, akhirnya menganalisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang khusus dan kelemahan mana yang dapat membuat organisasi atau instansi rawan menghadapi ancaman tertentu sehingga dapat merencanakan opsi strategis yang lebih baik. Yang pertama yaitu kekuatan. Apa keuntungan atau keunggulan yang dimiliki organisasi atau perusahaan Anda? Yang kedua, kelemahan apa yang bisa dilakukan oleh organisasi atau perusahaan Anda lebih baik daripada yang bisa dilakukan oleh organisasi atau perusahaan lain?
Yang ketiga, sumber daya unik atau berbiaya rendah apa yang organisasi atau perusahaan Anda miliki dan tidak dimiliki oleh organisasi atau perusahaan lain. Yang keempat, apa yang orang lihat dari pasar sebagai kekuatan Anda. Dan yang kelima, faktor apa saja yang membuat Anda bisa mencapai penjualan produk yang tinggi selama ini. Berikutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, apa yang sebenarnya bisa organisasi atau perusahaan Anda tingkatkan? Yang kedua, apa yang seharusnya organisasi atau perusahaan Anda hindari? Yang ketiga, apa yang dilihat oleh orang-orang di pasar sebagai kelemahan Anda? Dan yang keempat, faktor apa saja yang membuat penjualan organisasi atau perusahaan lebih rendah dari organisasi atau perusahaan? Yang berikutnya yaitu peluang. Pertama, apa tren bagus yang sedang dihadapi saat ini? Tren menarik apa yang sedang menjadi perhatian Anda saat ini? Yang kedua, peluang yang bagus seringkali datang dari hal-hal sebagai berikut. Tren perkembangan teknologi dan pasar baik skala luas atau sempit. Perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah yang terkait dengan bidang Anda, dan perubahan sosial budaya, populasi, gaya hidup, dan lain-lain. Berikutnya yaitu ancaman. Yang pertama, apa rintangan yang organisasi atau perusahaan Anda hadapi? Apa yang dilakukan oleh kompetitor, organisasi, atau perusahaan lain yang seharusnya membuat Anda khawatir? Yang kedua, apakah perkembangan teknologi mengancam keberadaan organisasi atau perusahaan? Yang ketiga, apakah ada kelemahan organisasi atau perusahaan yang benar-benar bisa berubah menjadi ancaman bagi Anda? Setelah kalian membuat analisis SWOT, sekarang kalian masuk membuat matriks SWOT. Matriks SWOT ini adalah alat yang digunakan dalam menyusun faktor-faktor strategis dalam perusahaan. Metrik ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman internal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki. Metrik ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategis. Nah, ini gambar dari metrik SWOT-nya. Di sini ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian kalian cari strategi SO-nya, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Strategi SO ini gunakan kekuatan untuk meraih keuntungan dari peluang yang ada. Strategi WO, gunakan peluang untuk mengatasi kelemahan. Strategi ST, gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Dan strategi WT, minimalkan kelemahan dan hindari ancaman. Dan pasar baik skala luas atau sempit. Perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah yang terkait dengan bidang Anda, dan perubahan sosial budaya, populasi, gaya hidup, dan lain-lain. Berikutnya yaitu ancaman. Yang pertama, apa rintangan yang organisasi atau perusahaan Anda hadapi? Apa yang dilakukan oleh kompetitor, organisasi, atau perusahaan lain yang seharusnya membuat Anda khawatir? Yang kedua, apakah perkembangan teknologi mengancam keberadaan organisasi atau perusahaan? Yang ketiga, apakah ada kelemahan organisasi atau perusahaan yang benar-benar bisa berubah menjadi ancaman bagi Anda? Setelah kalian membuat analisis SWOT, sekarang kalian masuk membuat matriks SWOT. Matriks SWOT ini adalah alat yang digunakan dalam menyusun faktor-faktor strategis dalam perusahaan. Metrik ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman internal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki. Metrik ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategis. Nah, ini gambar dari metrik SWOT-nya. Di sini ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
Kemudian kalian cari strategi SO-nya, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Strategi SO ini gunakan kekuatan untuk meraih keuntungan dari peluang yang ada. Strategi WO gunakan peluang untuk mengatasi kelemahan. Strategi ST gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Dan strategi WT minimalkan kelemahan dan hindari ancaman. Yang pertama, strategi SO. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Ini merupakan situasi yang menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap, sehingga dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Yang kedua, strategi ST. Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi ST menggunakan kekuatan internal perusahaan atau yang ada di dalam perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat, namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah diversifikasi strategi. Artinya, organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya. Yang ketiga yaitu strategi WO. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah ubah strategi. Artinya, organisasi disarankan untuk merubah strategi sebelumnya, sebab strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi. Yang keempat yaitu strategi WT. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi WT bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi bertahan. Artinya, internal organisasi berada pada pihak dilematis. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi WT bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi bertahan. Artinya, internal organisasi berada pada pihak dilematis. Oleh karenanya, organisasi disarankan
untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri. Di sini, saya memberikan kasus atau studi kasus perusahaan telekomunikasi. Contohnya PT XL Axiata Terbuka. Di sini saya hanya memberikan contohnya aja ya. Jadi, kalian boleh mengambil contoh PT lain, misalnya Telkom dan lain sebagainya. Yang pertama, kekuatan. Layanan sudah 4G tetapi tidak termasuk seluruh wilayah. Jumlah BTS banyak dan mencakup seluruh wilayah. Sinyalnya stabil, tarif untuk datanya murah, dan lain-lain. Itu menjadi kekuatan PT XL Axiata. Kelemahannya, jaringannya tidak stabil jika cuaca tidak bagus. Tarif telepon dan SMS-nya mahal. Tidak setua kompetitor pendahulunya, tetapi akses internetnya cepat karena banyaknya BTS yang tersedia. Berikutnya, peluang. Jumlah pelanggan selulernya. Ancamannya, promo kompetitor lain dapat menarik pelanggan untuk pindah ke produk kompetitor lainnya. Harga kompetitor lain lebih murah. Di sini, strategi SO-nya melakukan promosi untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Strategi WO-nya memperkerjakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperbaiki sinyal. Berikutnya, mengurangi biaya operasional dengan cara menjual BTS dan uangnya dapat digunakan untuk membuat event-event agar dapat meningkatkan jumlah pelanggan atau menarik pelanggan. Strategi ST-nya memberikan feedback atas loyalitas pelanggan, misalnya mendapatkan gratis telepon dengan ketentuan minimal berlangganan selama 2 tahun. Strategi WT-nya mengontrol BTS yang ada agar tidak rusak dan dapat mengurangi biaya operasional. Sekian pembahasan mengenai analisis SWOT dan matriks SWOT. Untuk value chain-nya, lanjutannya di pertemuan berikutnya ya. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.